Hai, namaku Kat. Singkatan dari Catherine. Tapi cuma ibuku aja yang memanggilku seperti itu. Ayahku orang India dan ibuku orang Amerika. Mereka bertemu kembali saat dia bekerja di sini. Lalu mereka jatuh cinta, menikah, dan melahirkanku. Sayangnya, hal itu nggak berhasil. Dan mereka berpisah sebelum aku lahir. Di India, menikah itu sekali untuk seumur hidup. Tapi tetap aja, orang tuaku bercerai. Jadi alasannya pasti sangat serius. Saking seriusnya, sampai saat ini aku masih belum mengetahuinya. Setiap kali aku menanyakan hal itu, orang tuaku cuma mengabaikanku dan mengalihkan topik pembicaraan. Mau bagaimanapun, aku selalu tinggal bersama ibu, tapi ayahku tinggal di dekat sini. Kebanyakan anak-anak dari keluarga berantakan tidak suka jika kedua orang tuanya selalu ada. Tapi hal ini tidak pernah menggangguku. Jangan salah paham. Aku sayang ayahku dan semuanya, tapi kurasa aku tidak bisa melewatkan apa yang tidak ku ketahui. Selain itu, aku punya masalah yang jauh lebih besar untuk ditangani. Oke, jadi jangan ketawa, dengarkanku dulu. Aku tomboy, ini fakta yang dibenci ibuku. Ya, aku benci memakai rok dan gaun, atau apapun yang terlihat girly dan gemerlap. Wah, aku memakai celana basket pendek dan kaos longgar kapan saja. Selain itu, aku tidak ngerti kenapa beberapa cewek menghabiskan waktunya lama untuk merias wajah mereka. Kenapa aku ingin membuat diriku terlihat seperti boneka hidup hanya untuk membuat orang lain terkesan? Tolonglah. Aku gak begitu akrab dengan cewek-cewek lain. Kurasa aku gak punya kesamaan apapun dengan mereka. Aku gak peduli berbelanja dan nonton film romcom. Tidak, aku lebih suka menendang bola atau bermain video game. Sahabatku adalah seorang cowok bernama Harry, dan aku sudah mengenalnya sejak lama. Dialah yang mengajariku cara memainkan skateboard. Sangat memicu adrenalin. Sekarang aku sering jalan-jalan ke berbagai tempat. Aku seperti Bart Simpson di kehidupan nyata. Sepanjang hidupku, ibuku selalu menatapku dengan tatapan tidak setuju. Mulai dari saat aku coba mengundang para cowok ke pesta ulang tahunku yang ke-6, merobek lengan boneka yang dia berikan padaku, dan langsung menolak untuk bergerak ketika dia mengajakku mengikuti kelas balet. Aku cuma tidak suka minum teh dengan boneka-boneka beruang. Dan aku gak ngerti kenapa dia tidak bisa membelikanku mainan truk dan action figure biasa. Terlebih lagi, ibu mendandaniku dengan rok dan gaun. Aku gak punya pilihan lain selain memakainya dan menjalani sekolah dengan perasaan yang sangat tidak nyaman. Maksudku, apa kalian pernah mencoba bermain sepak bola dengan gaun beranda? Konyol sekali kan? Para cowok lain selalu harus menungguku meluruskan rokku. Atau mencoba menemukan jepit rambut yang terus berjatuhan dari rambutku. Maksudku, sungguh hal-hal itu sangat membosankan. Saat aku berumur 12 tahun, aku sudah muak mengenakan pakaian yang feminim cuma untuk menyenangkan ibuku. Jadi aku memakai baju lungsuran yang nyaman yang aku dapatkan dari sepupuku di balik gaun jelek itu dan melepaskannya dalam perjalanan ke sekolah. Aku juga muak dengan rambutku yang panjang dan membosankan. Jadi suatu hari aku menyelinap ke tukang cukur sepulang sekolah dan memotong rambutku. Lalu suatu malam, aku sedang bersantai di sofa ketika ibu menunjuk ke rambutku dan dengan suara ngeri berkata, "Catherine, apa yang telah kamu lakukan pada dirimu sendiri?" Aku gak sadar kalau caraku berbaring membuat potongan undercutku jadi kelihatan. Aku cuma mengangkat bahu dan menjawab, "Ini rambutku, jadi aku bisa melakukan apapun yang aku mau ke rambutku sendiri." "Kenapa kamu ingin membuat dirimu terlihat jelek?" Dia berteriak. "Ini gak jelek, ini keren." Ibuku terlihat sangat kaget. Dia menghukumku selama sebulan dan selama itu dia jarang berbicara denganku. Pertengkaran tidak berhenti sampai di situ. Selama beberapa tahun berikutnya, sepertinya setiap hal kecil yang aku lakukan membuatnya kesal. Mulai dari mengunyah permen karet hingga menolak memakai gaun sampai pernikahan sepupuku. Sebut aja, itu membuatnya marah. Dalam banyak kesempatan, dia berteriak padaku dan berkata dia berharap aku seperti cewek normal. Aku tidak mengerti. Teman-teman dan guru-guruku tidak memperlakukanku seolah-olah aku adalah alien. Lalu kenapa ibuku melakukan itu? Suatu kali saat aku pergi bermain skateboard bersama Harry, dia malah menuduhku lesbian. Aku cuma membuang mataku mendengarnya. Sebagai catatan, aku tidak. Aku pernah naksir cowok sebelumnya. Di sisi lain, ayahku jauh lebih santai dibandingkan ibu. Dia tidak keberatan kalau aku tomboy. Suatu kali, dia bahkan mengirimkanku kotak hadiah yang berisi kaos olahraga dan celana pendek yang sangat keren. Aku menyimpannya di lemari pakaianku untuk menyembunyikannya dari ibu. Tapi dia masih berhasil menemukannya dan membuang semuanya ke tempat sampah. Saat aku bertanya kenapa dia melakukan hal itu, dia menjawab,
Jika kamu sangat ingin hidup seperti orang pria, kamu harus tinggal bersama ayahmu. Ini membuatku sangat marah, jadi aku mengemas tas dan pergi ke tempat ayah. Dia terganggu oleh apa yang telah dilakukan ibu, tapi tetap aja dia mengatakan kepadaku bahwa aku harus memaafkannya. Dan aku gak bisa tinggal di sini selamanya bersamanya. Karena dia gak bisa ada di rumah sepanjang waktu dan merawatku seperti ibu. Ya benar, sepertinya dia tahu ibu tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Sepertinya dia membenciku tapi dia masih ingin aku ada. Jadi dia punya seseorang untuk dikeluhkan. Aku tinggal bersama ayah beberapa hari sampai dia harus melakukan perjalanan bisnis. Lalu dengan enggan aku harus pulang ke rumah. Meskipun aku masih agak kesal pada ibuku. Kemudian terjadilah kejutan saat aku baru aja tiba di rumah. Ibu menyuruhku duduk dan memberitahu kalau dia berpacaran dengan pria baru bernama Max. Wow, aku tahu ibu dan aku tidak terlalu dekat, tapi aku tidak menyangka dia berpacaran dengan pria baru. Kami sedang merencanakan pernikahan dan tentunya aku ingin kamu menjadi pengiring pengantin. Tapi kamu harus memakai gaun. Apa? Dia baru mengenal pria itu selama 5 menit dan sekarang dia akan menikah dengannya. Ya, terserah, jawabku. Ibuku tampak terkejut. Cuma itu? Kamu benar-benar gak punya masalah dengan ini? Aku bangkit dan berjalan ke atas menuju kamarku sambil berkata, "Ya bu, aku tidak masalah dengan itu. Aku mendukungmu melakukan apapun yang kamu suka. Tidak seperti kamu yang selalu memarahiku karena apapun yang aku suka." Aku bisa merasakan ibu kebingungan tanpa menoleh ke belakang. Hah, aku mau menangkan babak ini. Jadi Max pindah bersama putrinya yang sudah remaja, Taylor, yang setahun lebih muda dariku dan bersekolah di sekolah yang sama. Dia benar-benar mirip Barbie. Yang terlihat hanyalah rambut pirang berkilau dan semuanya berwarna pink. Kayak serius, ranselnya, bed cover, gorden, bahkan ponselnya pink. Tapi gak apa-apa. Setiap orang punya selera masing-masing. Jadi ya terserah lah. Sebenarnya, anggota keluarga baru ini ternyata tidak seburuk yang aku kira. Max adalah pria baik yang tidak pernah meremehkanku atau mengomentari setiap tomboyku. Dan tentang ibuku, fokusnya terhadap aku berkurang. Aku pada dasarnya tidak terlihat olehnya. Sekarang dia punya Taylor. Kamu pikir aku akan sangat cemburu ya? Sebenarnya tidak. Tidak sama sekali. Aku senang dengan kedamaian ini. Tapi kemudian ibu memulai membandingkanku dengan bocah itu. Mengatakan bagaimana aku harus menjadi seperti dia. Karena kami berdua perempuan, tapi aku bertingkah seperti setan kecil. Apa? Taylor sangat menyedihkan. Dia berteriak ketika dia melihat kecoa di dapur dan menolak turun dari meja kerja sampai kecoa itu dibersihkan. Jangan biarkan aku memulai dengan bagaimana dia bertingkah seolah dia tidak bisa mencapai rak paling atas di perpustakaan sekolah. Sehingga para cowok lain harus membantunya. Memuakkan. Kemudian keadaan menjadi memanas ketika Taylor menyerbu masuk ke kamarku dan memintaku turun untuk makan malam. Ya, aku mungkin memainkan musikku terlalu keras hingga nggak bisa dengarnya ketuk-ketuk pintu. Tapi tetap aja, dia tidak diterima di sini. Kemudian, dia melihat sekilas ke sekeliling kamarku. Oke, aku bukan orang yang paling rapi. Tapi, aku tahu persis di mana segala sesuatunya berada. Aku bertanya padanya, "Apa yang sedang kamu lihat?" "Gak apa-apa." Dia menggergetak. "Hei, kenapa kita tidak pergi ke mall aja besok? Ayo kita beli sesuatu yang lucu. Aku butuh baju baru. Dan sepertinya kamu perlu bantuan juga." Aku baik-baik aja. "Terima kasih. Crop top sebenarnya bukan gayaku. Aku tidak terlalu suka berusaha." Aku menyeringai padanya. "Oh, tolonglah. Kamu seharusnya seperti aku. Lihatlah dirimu. Kamu punya selera fashion seperti anak umur 5 tahun. Kekanak-kanakan sekali. Siapa lagi mau pakai celana kargo? Lebih baik daripada jadi bebek jelek yang semua barangnya pink dan bersembunyi di balik bedak tebal. Ya setidaknya bebek jelek ini akan segera menjadi angsa. Tapi kamu terjebak jadi bukan siapa-siapa selamanya. Pantas saja ibu membencimu." Aku menatapnya dengan kebencian. Siapa dia yang menghakimiku di rumahku sendiri? Aku perlu memberi pelajaran pada bocah ini. Aku menyerbu ke arahnya dan menarik rambutnya ke belakang. Dia berteriak padaku untuk berhenti. Kemudian pada saat itu ibu saya muncul dan berteriak padaku, "Catherine, hentikan ini sekarang juga. Kamu harus tumbuh dewasa." Aku berbalas teriak. "Dia baru saja memberitahuku kalau kamu tidak mencintaiku." "Ya, dia ada benarnya. Tidak ada seorang pun yang bisa mencintai seseorang yang bertingkah seperti ini. Lihatlah ke cermin. Taylor hanya mengatakan apa yang kita semua pikirkan. Demi Tuhan, kamu sudah berusia 17 tahun. Tumbuhlah sedikit dan biarkan aku beristirahat." Apa yang ibu katakan? Dia memihak cewek sembarangan yang baru saja pindah daripada putri sebenarnya. Hebat. Tidak ada gunanya berkelahi dengan orang-orang bodoh yang berpikiran tertutup ini.
Aku melepaskan Taylor dan mendorong dia serta ibunya keluar dari kamarku sambil berteriak kepada mereka, "Baiklah, kalian berdua pergilah dan hidup bahagia selamanya di duniamu yang berwarna pink dan feminim palsu ini." Lalu aku banting pintu di depan wajah bodoh mereka. Aku udah selesai dengan mereka. Aku udah selesai dengan semuanya.